semua keterangan saksi diabaikan. Loh, kok bisa hakim ngomong semua keterangan saksi diabaikan? Jadi tetap dinyatakan bersalah. Tetap dinyatakan bersalah. Tapi hukumannya 4 bulan 15 hari. 15 hari. Tuntutan saya oleh jaksa, saya dituntut 7 bulan. Tapi keputusan hakim 4 bulan 15 hari. 7 bulan itu sesuai dengan tuntutannya penahanan. Saya tapi ditahan 7 bulan. Sekarang. Saya naik banding ke Pengadilan Tinggi, mudah-mudahan saya bebas. Iya. Karena apa? Saya membersihkan nama dalam rangka itu kan kehormatan saya. Oke. Saya sudah berbakti untuk bangsa dan negara. Ini saya nggak sebutkan bagaimana saya berbakti untuk bangsa dan negara. Saya membebaskan sandera Malaysia tahun 81 di Papua. Saya membebaskan pasukan saya bersama saya. Pasukan diteruskan oleh pasukan lain. Membebaskan sandera di Filipina 2016, 2017. 4 kali saya membebaskan. Kemudian mendamaikan pemberontakan Moro di Filipina Selatan. Damaikan Profesor Misuari sebagai pemberontak, Moro Islamic Liberation Front, Moro Liberation Front dengan Presiden Fidel Ramos. Saya pertemukan damai 96 selesai sama saya. Ketemu di hutan-hutan lah. Presiden Fidel Ramos sama pemberontak saya pertemukan di hutan. Saya langsung physically saya bawa itu Misuari, yang kontingen lain orang saya tuh bawa Presiden Ramos ketemu. Di Timur-Timur saya pangkat naik luar biasa. Maksudnya biasanya orang umpamanya 17 tahun, saya 15 tahun sudah naik pangkat menjadi letnan kolonel. Orang biasanya naik pangkat untuk mayor itu 11 tahun, saya 9 tahun sudah naik pangkat. 2 kali saya naik pangkat luar biasa. Di Papua sekali kapten ke mayor. Ya karena saya di daerah sekarang yang Ilaga, Puncak Jaya yang banyak ditembak itu, saya sapu bersih dengan helikopter, saya bergerak dengan helikopter, saya sapu bersih mereka. Tahun 1977. Itu kejadian itu sudah sejak lama. Itu pemberontak separatis dibilang pemberontak, dibilang sekarang KKB kriminal bersenjata, ya senang lah dia. Kita tentara nggak bisa bergerak karena kriminal. Tapi kalau separatis tentara yang bergerak. Atau kalau katanya teror dan 88 lah ke sana, cobalah tanggapin itu. Kalau umpamanya disebut itu separatis, itu tugasnya tentara kedaulatan, komandannya tentara. Sekarang komandannya polisi. Karena KKB kriminal. Jadi tentara menjaga kedaulatan nggak bisa bergerak. Ini kan masalah bangsa. Kok sampai sekarang kita tidak pernah sejak 45 itu berantam terus antara faksi, antara agama, bukan agama, antara organisasi atau antara masyarakat, belum selesai. Kenapa? Rumah dibangun atas fondasi, atas tiang. Lah fondasi kita Pancasila masih digoyang-goyang. Bagaimana mau dirubah menjadi 1 Juni? Padahal udah kesepakatan bersama fondasinya 18 Agustus. Ya inilah. Jadi sekarang ini justru yang mau mengubah Pancasila itu justru elemen-elemen negara sendiri. Nah, itu yang mereka katakan Pancasila yang lebih murni. Jadi bagaimana pikiran seorang dari Bung Karno untuk dirubah menjadi pikiran orang rame-rame. Yang 18 itu kan pikiran rame-rame. Kesepakatan bersama. Kok diubah menjadi seolah milik Bung Karno saja ini Republik, ada miliknya PDIP. Janganlah. Iya, mestinya bersamaan. Kalau mau bersamaan 18 Agustus. Keterangan saksi yang mengatakan senjata bukan milik saya oleh hakim diabaikan. Kata hakim, semua keterangan saksi diabaikan. Loh, kok bisa hakim ngomong semua keterangan saksi diabaikan? Jadi tetap dinyatakan bersalah. Tetap dinyatakan bersalah. Tapi hukumannya 4 bulan 15 hari. 15 hari. Tuntutan saya oleh jaksa, saya dituntut 7 bulan. Tapi keputusan hakim 4 bulan 15 hari. 7 bulan itu sesuai dengan tuntutannya penahanan.
tahanan. Saya Tapi ditahan 7 banding bulan. sekarang? Saya naik banding, kemudian tinggi, mudah-mudahan saya bebas. Iya. Karena apa? Saya Membersihkan nama. membersihkan nama, dan maka itu kan kehormatan saya. Oke. Saya sudah ya berbakti untuk bangsa dan negara ini. Saya nggak sebutkan bagaimana saya berbakti untuk bangsa dan negara. Saya membebaskan sandera Malaysia tahun 81 di Papua. Saya bebaskan pasukan saya bersama saya. Bebaskan, diteruskan oleh pasukan lain. Membebaskan sandera di Filipina 2016, 2017. 4 kali saya membebaskan. Itu. Kemudian mendamaikan pemberontakan Moro di Filipina Selatan. Damaikan Profesor Miswari sebagai pemberontak, Moro Islamic Liberation Front, Moro Liberation Front dengan Presiden Fidel Ramos. Saya pertemukan damai 96 selesai sama saya. Ketemu Di hutan-hutan lah. Presiden Fidel Ramos sama pemberontak saya pertemukan di hutan. Saya langsung physically saya bawa itu Miswari, yang kontingen lain orang saya tuh bawa Presiden Ramos ketemu dan saya bebasan itu. Kemudian bebasan sandera ini di Timur saya pangkat naik luar biasa. Maksudnya biasanya orang umpamanya 17 tahun, saya 15 tahun sudah naik pangkat menjadi letnan kolonel. Orang biasanya naik pangkat untuk mayor itu 11 tahun, saya 9 tahun sudah naik pangkat. 2 kali saya naik pangkat luar biasa. Di Papua sekali kapten ke mayor, ya karena saya di daerah sekarang yang Ilaga, Puncak Jaya yang banyak ditembak itu, saya sapu bersih dengan helikopter. Saya bergerak dengan helikopter, saya sapu bersih mereka. Tahun 1977. Itu kejadian itu sudah sejak lama. Itu pemberontak separatis, dibilang pemberontak, dibilang sekarang KKB, kriminal bersenjata. Ya senang lah dia. Kita tentara nggak bisa bergerak karena kriminal. Tapi kalau separatis, tentara yang bergerak. Atau kalau katanya teror, dan apa-apa ke sana, cobalah tanggapin itu. Kalau umpamanya disebut itu separatis, itu tugasnya tentara kedaulatan, komandannya tentara. Sekarang komandannya polisi. karena KKB. KKB kriminal. Jadi tentara menjaga kedaulatan nggak bisa bergerak. Pertama, dana dipegang sama polisi, dana operasional sampai dia punya untuk mendapatkan ini. Cucu saya bergerak sekarang ada di Papua dari batalion. Ada Cucu saya ada Letnan 2. cucu kandung. Cucu kandung saya, Batalion 114. Perlengkapannya kurang. Naik device-nya untuk mencari malam, perlengkapannya kurang, beli sendiri. Bayangkan. Orang operasi, alat peralatan beli sendiri, ransel beli sendiri. Ini benar kok. Kenapa? Dana kan jatuh kepada polisi untuk operasional. Komandannya polisi. Mestinya kan jatuhnya kepada kita kalau umpamanya itu sifatnya menjaga kedaulatan. Tentara yang di depan, komandannya tentara. Pantasnya itu sana di Papua itu komandan tentara. Yaitu yang namanya adalah dia sifatnya separatis. Kalau teroris bisa 2, teror bisa polisi, bisa tentara sekarang kan boleh. Di tugas-tugas yang lain. Kenapa? Ya pemerintah mungkin takut nanti daerah itu dikatakan daerah separatis, ya mungkin luar negeri jadi Ikut-ikutan. ikut-ikutan mungkin. Karena itu daerah konflik, daerah perang. Ya. Jadi urusannya bukan urusan lagi dalam negeri, tapi urusan antar kedaulatan. Ya, antar kedaulatan. Ini kan pengennya dianggap masalah internal. Ya itu. Jadi susah juga. Bagi tentara juga susah, bagi negara pemerintah susah. juga susah. Pak Kiflan, waduh ini udah nggak terasa kita bicara berapa? Udah lama sekali, udah 2 jam. 2 jam mungkin, 1,5 jam. Dan yang nonton juga banyak ini ribuan. Kemudian juga pro dan kontra di sini ke sosok Pak Kiflan ya. Tapi saya janji Pak, saya mau baca yang ini. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi tuh isinya. Terima kasih. Jadi saya juga dengan penonton ya maaf saja. Itulah yang saya alami. Kalaupun juga itu bertentangan dengan pandangan ya nggak ada masalah. Tapi itulah yang saya alamin. Jadi kan yang namanya sejarah itu kita harus paham. Ini versinya Pak Kiflan ya sahabat daerah sekalian. Yang paling penting pelaku sejarah itu jujur mengatakan apa yang dia alami, ya kan? Apa yang dia ketahui. Nanti ada pelaku sejarah lain. Nah, disitulah makanya penelitian sejarah itu berkembang kan begitu ya. Oke, jadi jangan baperan juga. Tapi saya juga gini, ini kan masalah bangsa. Kok sampai sekarang kita tidak pernah sejak 45 itu berantam terus antara faksi, antara agama, bukan agama, antara ya organisasi atau antara masyarakat belum selesai. Kenapa? Rumah dibangun atas fondasi, atas tiang. Lah fondasi kita Pancasila masih digoyang-goyang. Bagaimana mau dirubah menjadi 1 Juni? Padahal udah kesepakatan bersama fondasinya 18 Agustus. Ya inilah. Jadi sekarang ini justru yang mau mengubah Pancasila itu
justru elemen-elemen negara sendiri. Nah, itu. Yang mereka katakan Pancasila yang lebih murni. Jadi bagaimana pikiran seorang dari Bung Karno untuk dirubah menjadi pikiran orang rame-rame. Yang 18 itu kan pikiran rame-rame. Kesepakatan bersama. Kok diubah menjadi seolah milik Bung Karno saja ini Republik. Ada miliknya PDIP. Janganlah. Iya, maksudnya kebersamaan. Kalau mau bersamaan 18 Agustus. Apalagi kalau kita lihat sila ketuhanan yang Maha Esa. Jelas-jelas itu bukan Bung Karno banget. Enggak, kebersamaan itu. Negara kita, dasar negara kita adalah Ketua Nama Esa. Baca itu pasal 29 ayat 1. Pak Jenderal ya, terima kasih banyak. Mungkin last word kepada Sobat Era. Last statement sebelum saya akhiri. Ya, terima kasih Bung Refli. Dalam ini ya saya hadir di channelnya yang cerdas keren. Keren cerdas. Oh, keren cerdas ya. Ya, bagus. Ini saya juga senang saya buka ini ya topiknya yang kita hadapi sehari-hari. Ya, banyak memberikan inspirasi dan aspirasi serta membangun suatu nalar yang arahnya yang ke arah yang baik lah. Nah, jadi demikian saya juga ucapkan dan maaf saya ya kepada para YouTubersnya, kepada followernya saya minta maaf kalau ini tidak sama pemikiran kita. Tapi niat saya adalah untuk membangun bangsa, jangan ada lagi terjadi suatu friksi, satu kecurigaan sehingga kita terpecah. Ya, jadi apa bentuknya lah. Jadi itu maksud saya bercerita apa adanya dengan saya. Iya, Sobat Era sekalian ya, ini bagian dari sejarah yang jelas apa yang dialami oleh Jenderal Kiflan Zain, Majen Purnawirawan. Saya berjanji pengen membaca buku ini dan terutama yang menarik bagaimana peralihan kekuasaan di Reformasi 98. Karena isunya kan banyak sekali. Ada tentara hijau, tentara merah, faksi Pak Kiflan kemana. Yang jelas Pak Kiflan faksinya ke Prabowo waktu itu. Lalu tapi Pak Kiflan juga ke Habibie juga. Habibie juga ya. Jadi nanti ini kan bagian dari sejarah untuk sebuah pembelajaran. Kemarin kita ngomong 2,5 jam dengan Rizal Ramli karena kondisi sehat saya. Dan nanti kita akan kulik lagi persis ketika bagaimana peralihan kekuasaan. Tadi ada yang menarik. Yang menarik itu adalah Wiranto, menurut Pak Kiflan tadi ya, menurut Pak Jenderal, Wiranto mengatakan situasi sudah tidak bisa dikendalikan oleh tentara. Laporan kepada Pak Harto ketika pulang dari Mesir. Tapi Pak Kiflan mengatakan sudah kami atasi dengan Prabowo. Ya, jadi nanti itu bagian yang menarik yang barangkali perlu kita diskusikan dan pasti Sobat Era sekalian pengen tahu banyak. Tapi untuk tahu banyak itu mungkin ada baiknya biar energinya lebih hemat, efektif, kita baca buku ini dulu sama-sama. Ya, buku ini juga. Ini bukan hanya menerangkan era 98, menerangkan sejak Bung Karno bagaimana politik Indonesia sejak mulai Indonesia ada. Sehingga sampai sekarang bagaimana sih sebenarnya Indonesia dan yang saya alami sejak saya lahir. Jadi bisa kelihatan sini Bung Karno gimana, Pak Harto gimana, Habibie gimana, semuanya saya ada di dalam ini sampai sekarang. Sampai saya ditangkap. Jadi ini menarik untuk memang seharusnya pelaku sejarah itu membuat buku walaupun versi masing-masing sehingga nanti para akademisi peneliti sejarah itu bisa memiliki banyak referensi untuk dibaca, diteliti, dibandingkan pakai metode ilmiah dan akhirnya kita bisa, saya sih berharap kita ada buku putih sejarah gitu yang memang sejarah itu berbicara apa adanya kan kira-kira begitu. Tapi masalahnya adalah sejarah itu selalu kata orang ya hanya ikut pemenang. Kalau misalnya sekarang pemerintahan the ruling partinya berbeda dengan Orde Baru, dengan SBY, maka sekarang yang lebih banyak diresmikan patung Bung Karno. Patung yang lain malah hilang. Kira-kira begitu. Zaman Pak Harto terbalik, Bung Karno nggak ada, Pak Harto yang ada. Tapi itulah nanti dinamika sejarah. Kita akan janji kita, ya Pak Jenderalnya, kita diskusikan lagi. Terima kasih ya. Saya juga mohon maaf ini sampai kalau mau buku saya ini bisa nanti dicari ya melalui Tokopedia ya bisa ada. Jadi ini bisa dipesan di Tokopedia ya? Ya, di Tokopedia ada kok itu. Harganya berapa nih? 100.000 aja. 100.000 ya? 100.000 saja. Harganya 100.000. Tapi kalau mau minta yang ini beda. Ini hadiah. Ini hadiah. Tapi nanti bisa juga kita pakai apa? Istilahnya hadiah.
Jadi kita kasih buku Ya. kepada waktu nanti diskusi kedua setelah saya baca buku ini, nanti Ya. saya underlining Ya. yang ingin saya tanyakan. Ya. Sobat era sekalian itu bisa mendapatkan buku ini. Nah, nanti kita undi aja dari ini ya. Kan? Ya. Yang sudah ditandatangani Pak Kiflan gitu ya, Pak Ya. Jenderal. Ya, sobat era sekalian itu saja ya. Mohon maaf nih suara saya agak Ya, kacau. terima kasih Bung Refli. Dan juga itu. Ya, itu saja. Sampai jumpa. Makasih banyak Pak Jenderal. Ya. Oke, mari. Oke.